Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi Teknik Industri kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan materi kompetensi monopolistik. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dipersilahkan. Saya M. Bagus Hidayanto, NIM 202157036. Perkenalkan, saya Rika Andrayani dengan NIM 2021-57039. Saya Dito Dwi Anggoro dengan NIM 202157045. Saya David Sugitario Wiranata dengan nomor NIM 2021570488. Perkenalkan, nama saya Hafid Fahmi Furqon, kelas B Teknik Industri angkatan 2021, NIM 202157049 akan. Selanjutnya, presentasi pertama akan dibacakan oleh Bagus Hidayanto. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Ciri-ciri pasar monopolistik: 1. Memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. 2. Adanya diferensiasi produk. 3. Masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. 4. Produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Lanjut. Keuntungan pasar monopolistik. Banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak produk. Jika produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan utilitinya, kepuasannya. Produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti tidak ada baris tot entry. Banyak inovasi yang dapat dilakukan, mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Lanjut. Kekurangan pasar monopolistik. Banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Dalam pasar monopoli, beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan, bisa mencapai 30-40%. Kemudian sisanya dipegang oleh banyak perusahaan kecil. Contoh, pangsa pasar air mineral kemasan di Indonesia didominasi oleh Aqua, hampir 90% pada tahun 2008. Kemudian 10% sisanya dipegang oleh perusahaan lainnya. Besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya intensif seperti bonus produk lain juga menimbulkan biaya tambahan.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasar monopolistik. 1. Ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. 2. Sumber daya alam menyebabkan produsen memproduksi barang serupa tetapi memiliki keunggulan yang berbeda. 3. Diferensiasi produk yang tidak terlalu besar untuk mendorong perusahaan persaingan non-harga. Lanjut. Dilanjutkan oleh Dito Dwi Anggoro. Pasar monopolistik banyak kita temui pada kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral seperti Aqua, Bit, dan Mineral 5 atau Nestle. Masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Contoh lain untuk Saga, Reebok, Adidas, Fila, dan Nike sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun masing-masing merek memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik, tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru. Maka, keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, tiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Kemasukan perusahaan baru dan perpindahan kurva PAD dan MR ke kiri akan terus berlangsung sehingga perusahaan hanya mendapat keuntungan normal saja. Dengan demikian, seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, dalam persaingan monopolistik setiap perusahaan hanya dapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Keseimbangan jangka pendek. Yang pertama, dapat menciptakan profit atau loss. 2. Kurva demang atau elastis. 3. Perusahaan tidak dapat menentukan harga terlalu jauh dari pesaing karena konsumen akan selalu mencari produk. Dilanjutkan David Sukitario Ranata. Baik, saya lanjutkan. Silakan Mas David. Poin selanjutnya yaitu persaingan sempurna versus persaingan monopolistik. Di kurva permintaan, 1. Persaingan sempurna atau perfectly elastic. 2. Persaingan monopolistik atau keduanya menciptakan zero economic profit dalam jangka panjang, yaitu 1. Persaingan sempurna atau P yang artinya minimum adisi. 2. Persaingan monopolistik P dengan adisi tapi tidak pada minimum adisi. 3. Meningkatkan market share relevan bagi persaingan monopolistik tapi tidak bagi persaingan sempurna. Studi case pasar monopolistik. Persaingan penjualan barang di toko kelontong dan minimarket modern. Berikut video dari studi kasus pasar monopolistik. Setelah melakukan penelusuran, Ari menyadari bahwa jumlah toko kelontong dan minimarket yang ada di sekitarnya tidaklah sedikit, sehingga membuat persaingan usaha antar toko kelontong dan minimarket modern semakin ketat. Selain itu, munculnya minimarket modern membuat kelangsungan usaha pedagang toko kelontong terganggu,
Meskipun terdapat penjual atau pedagang yang banyak, namun seringkali antar pedagang toko kelontong menjual karakteristik barang yang berbeda. Sebagai contoh, di dekat wilayah Ari, minimarket lebih banyak menjual atau makanan ringan, sedangkan toko kelontong lebih banyak menjual produk rumah tangga. Penjual mempunyai sedikit kemampuan juga dapat mempengaruhi harga. Karena banyaknya penjual, terutama para pedagang, toko kelontong juga harus bersaing dengan minimarket modern, sehingga pedagang toko kelontong tidak dapat banyak mempengaruhi harga agar keuntungan tetap terjaga. Persaingan dalam promosi penjualan juga sangat aktif, terutama pada minimarket modern. Kesimpulan yang Ari dapat setelah melakukan penelusuran adalah: 1. Toko kelontong memiliki banyak pesaing, terutama minimarket modern. 2. Memiliki sedikit kemampuan untuk mengubah harga jual, juga mempengaruhi harga jual serta keuntungan. 3. Persaingan promosi juga cukup ketat. Penyelesaian yang dapat Ari lakukan agar usaha toko kelontongnya berhasil adalah dengan cara membuat toko kelontongnya lebih menarik dari segi barang yang dijual dan promosi barang yang dijual. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.